Halo guys, kembali lagi bareng gue Brand Solid di video Solid Review lainnya. Dan di Solid Review kali ini yang akan kita review adalah salah satu TWS dari Sonic Gear, yaitu Sonic Gear Earpump TWS 2. TWS ini dikirimkan oleh Sonic Gear, tapi tenang aja karena mereka memberikan fleksibilitas untuk mereview TWS ini berdasarkan pengalaman gue sendiri. Dan mereka pun juga nggak bisa lihat preview sebelum video ini tayang, jadi mereka juga nontonnya sama seperti teman-teman ketika video ini dipublish. Menurut gue pribadi ini patut diapresiasi sih, karena kalau memang produknya bagus, maka bagus juga untuk perusahaannya, dan kalau memang ada yang kurang, maka bisa menjadi masukan buat perusahaannya supaya membuat produk yang lebih baik lagi ke depannya. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai dari unboxing dulu untuk lihat dapat apa aja sih di dalam boxnya. Oke, jadi box dari Sonic Gear Earpump TWS 2 seperti ini. Dan untuk bukanya ada di bagian... Oh, ternyata bukanya dari bagian samping boxnya. Nah, langsung kelihatan case dan TWS-nya. Kita buka dulu plastiknya. Yang pertama ada casing untuk TWS-nya yang bisa untuk charging. Ukuran case-nya sih oke banget ya, termasuk kecil juga. Next, ini dia kedua TWS-nya. Lalu juga dapat kabel untuk charging, beberapa ukuran gel untuk ear tips, dan kertas petunjuk penggunaan. Pertama-tama kita bahas dari desainnya terlebih dahulu. Mulai dari case-nya dengan desain yang simple, ada logo Sonic Gear yang hampir nggak kelihatan, mungkin karena pas juga warna putih, lalu ada tulisan seri TWS 2, dan ya bisa dibilang itu aja sih, cukup simple. Case-nya ini juga ada port USB Type-C untuk cas casing-nya. Kalau di bagian bawah case-nya hanya tulisan-tulisan seperti kapasitas baterai casing TWS-nya, yaitu 300 mAh, lalu tulisan tipe, serial number, dan sebagainya. Di dalam case-nya ada LED indikator baterai sehingga memudahkan juga kalau teman-teman lagi cas casing-nya. Kalian bisa tinggal cek aja dari lampu indikatornya. Case-nya juga terbuat dari soft leather, jadi terasa halus banget case-nya. Tapi di satu sisi juga kalau ada sedikit kotor atau debu cepet banget nempelnya. Case-nya juga ringan dan ukurannya termasuk kecil, jadi gampang untuk dibawa kemana-mana karena muat di kantong juga. Untuk TWS-nya sendiri, desainnya termasuk simple juga dengan logo Sonic Gear dan ada lampu indikator kecil untuk menunjukkan on-off, koneksi Bluetooth, masih charging atau udah full, dan low battery. Sonic Gear Earpump TWS 2 ini desainnya in-ear, jadi sedikit banyak bisa membantu mengisolasi suara dari luar. Sonic Gear Earpump TWS 2 ini menggunakan Bluetooth versi 5.1 yang sebenarnya menurut gua sih menjadi salah satu poin minusnya juga. Karena sekarang udah banyak TWS yang menggunakan Bluetooth versi 5.2 yang bisa mempertahankan kualitas konektivitas dengan lebih baik dan berbagai kelebihan lainnya dibandingkan yang Bluetooth versi 5.1. Lalu Sonic Gear Earpump TWS 2 ini juga sudah IPX5 yang artinya splash proof atau tahan kena cipratan air. Dan di boxnya juga sudah ditulis yang splash proof ini hanya TWS-nya aja ya. Jadi untuk casingnya nggak termasuk. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan TWS ini sambil berolahraga misalkan, tetap aman karena sudah IPX5. Baterai dari TWS ini diklaim bisa sampai 8 jam dengan volume 50% dan bahkan ditambah case-nya diklaim bisa sampai 36 jam. Gua pribadi memang nggak menggunakan TWS selama 8 jam dalam sehari, tapi dari sejak pertama kali dikirim, TWS ini tuh baru pernah dicas sekali aja. Dan udah digunakan selama beberapa hari dan masih belum lowbat juga. Apalagi kalau teman-teman penggunaannya sama seperti gue yang perharinya mungkin sekitar 1-3 jam, TWS ini bisa awet selama berhari-hari. Oh iya, Sonic Gear Earpump TWS 2 ini juga ada fitur touch control. Jadi, teman-teman tinggal klik sekali untuk play atau pause musik, klik 2 kali yang bagian kiri untuk kecilin volume, dan klik 2 kali bagian kanan untuk naikin volume. Lalu kalian juga bisa next ke musik selanjutnya dengan klik 3 kali TWS bagian kanan, atau klik 3 kali TWS bagian kiri untuk kembali ke musik sebelumnya. Nah, selain dari fungsi-fungsi tersebut, teman-teman juga bisa mengaktifkan voice assistant seperti Google Assistant atau Siri. Jadi kalian tinggal hold aja TWS bagian kanan atau kiri selama 3 detik, nanti akan ada bunyinya dan voice assistant sudah aktif. Sedikit tambahan untuk review Sonic Gear Earpump TWS 2, walaupun ini set untuk video lain tapi nggak apa-apa. Karena sebagai tambahan menurut gue ini juga cukup penting informasinya, yaitu touch control di Sonic Gear Earpump TWS 2 ini kurang responsif sih menurut gue. Jadi tuh cukup sering miss gitu, jadi misalkan kliknya 2 kali yang kebaca cuman sekali, atau klik sekali tapi nggak kebaca apa-apa, jadi harus klik ulang lagi. Jadi kayak kurang responsif gitu. Mungkin bukan hal yang gimana banget, tapi menurut gue cukup penting sih untuk dimention ini juga. Jadi harus pas banget di pencetannya, terus juga harus pas banget tenaganya buat pencet. Jadi ya nggak semudah itu sih, sering miss gitu. Jadi ya
Itu menjadi salah satu kekurangan yang menurut gue cukup penting untuk dibahas juga. Kalau soal nyaman sih, menurut gue Sonic Gear Earpump TWS 2 ini nyaman banget loh. Karena ringan dan pas banget di telinga gue, jadi nggak gampang copot. Kalau lagi digunakan dalam jangka waktu yang lama, kadang bisa terasa seolah-olah lagi nggak pakai TWS karena nyaman banget. Mungkin pengalamannya bisa berbeda-beda untuk setiap orang, tapi kalau untuk telinga gue sih pas banget bentuk dan ukurannya. Sekarang kita bahas tentang kualitas audionya. Walaupun di boxnya ada ditulis kalau TWS ini powerful bassnya dan high clarity audio, tapi menurut gue entah kenapa masih kurang powerful. Bassnya memang lebih dominan sih, tapi yang paling gue notice dari kualitas audionya adalah kayak kurang padat atau kurang tebal gitu suaranya. Untuk kejernihan suara sih bagus dan nggak ada background hiss-nya juga ketika TWS-nya tidak digunakan. Overall bisa dibilang standar aja untuk kualitas audionya dan nggak sepowerful yang gue ekspektasikan. Sekarang kita akan tes kualitas mic dari Sonic Gear Earpump TWS 2 ini. Dari yang udah gue cobain, menurut gue mic-nya ini rada kurang ya, terutama karena suaranya jadi kecil banget. Jadi kalau mau ngomong sesuatu lewat mic-nya harus ngomong lebih kenceng karena yang ke-record itu suaranya kecil banget. Tes, tes, 1, 2, 3, 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 tes, tes, 1, 2, 3. Kalau dari pengalaman gue menggunakan TWS ini sih, mic-nya harus lebih kencang ngomongnya, soalnya yang record itu kecil banget. Jadi kalau ngomong harus digedein suara kita. Tes, tes, 1, 2, 3, tes, tes, 1, 2, 3. Kalau teman-teman penasaran gimana pengalamannya menggunakan TWS ini untuk gaming, kalau menurut gue sih, kalau kalian main game yang secara real time seperti misalkan PUBG atau Call of Duty dan sebagainya, menurut gue rada kurang cocok ya, karena latensinya cukup terasa. Memang TWS ini bukan khusus untuk gaming, jadi wajar aja kalau terasa jeda atau latensinya ketika main game. Tapi kalau misalkan untuk nonton film, TWS ini udah aman banget, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita ngomongin soal harganya. Jadi Sonic Gear Earpump TWS 2 ini kalau teman-teman cek di official store, harganya berada di kisaran harga 200 ribuan. Yang menurut gue cukup oke dengan fitur-fitur yang ditawarkan dari TWS ini. Dan menurut gue yang paling menjual dari TWS ini, yang pertama dan terutama adalah baterainya yang awet. Jadi teman-teman bisa menggunakan TWS ini seharian. Selain itu, TWS ini juga nyaman banget untuk digunakan bahkan dalam jangka waktu yang lama. So ya, itu dia review dari Sonic Gear Earpump TWS 2 ini. Semoga informasi yang gue share ke teman-teman bisa bermanfaat. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe kalau belum, dan kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!